Shalom, Amang Inang. Selamat hari Sabtu, 28 Februari 2026. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Semoga Amang Inang dan saudari-saudari terkasih boleh di dalam keadaan baik dan keadaan damai sejahtera. Untuk itu, sebelum kita mengawali berbagai aktivitas pada hari ini, kami mengundang kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian untuk hari Sabtu ini. Mari kita satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami di kala kami beristirahat tadi malam. Sekarang Engkau memberikan kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh masuk di hari ini, hari Sabtu, di tanggal 28 Februari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kebaikan kepada kami dan memberikan kami kesempatan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami menjalani berbagai aktivitas di hari ini, biarlah firman-Mu yang menerangi, yang mewarnai hati kami supaya kami boleh dibekali dan kami boleh semakin semangat menjalani kehidupan di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini, yang didasarkan pada almanak harian HKBP, yaitu adalah Titus 1 ayat 7. Titus 1 ayat 7 beginilah firman Tuhan bagi kita. Sebab, sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Sekali lagi, Titus 1 ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, ayat yang menjadi renungan bagi kita di hari ini adalah firman Tuhan yang menekankan pentingnya karakter bagi seorang pemimpin rohani, apalagi di tengah-tengah gereja. Paulus mengingatkan bahwa seorang penilik jemaat, atau biasa kita kenal dengan istilah gembala atau penatua atau sintua ataupun para pelayan gereja, adalah pengatur rumah Allah. Artinya adalah bahwa penilik jemaat tersebut tidak hanya memimpin secara administratif, tidak hanya memimpin secara tata kelola, tetapi sebagai pengatur rumah Allah, ia bertugas untuk mewakili Tuhan dalam membimbing jemaat-jemaat Tuhan. Itu sebabnya syarat utama sebagai penilik jemaat bukanlah soal kepandaian, bukan juga soal pengalaman, tetapi yang paling penting adalah sebagai penilik jemaat, sebagai pengatur rumah Allah, yaitu adalah tentang integritas hidup. Rasul Paulus menyebutkan hal-hal yang harus dihindari tadi yang kita dengar bersama-sama, yaitu tidak angkuh, tidak pemberang, tidak peminum, tidak pemarah, apalagi sampai gila harta. Tentu penilik jemaat tidak diperkenankan untuk gila harta. Semua ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa yang paling penting secara garis besar benang merahnya adalah bagaimana seorang penilik jemaat, bagaimana seorang pemimpin rohani, bagaimana seorang pelayan, hal utama yang harus ada di tengah-tengah kehidupannya yaitu kemampuan menguasai diri. Rendah pribadi, dia memiliki hospitalitas, dia memiliki kerendah hatian, dan termasuk hidup yang sederhana. Ia dipanggil bukan
untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi justru yang paling penting bagi dirinya adalah bagaimana melayani jemaat Tuhan dengan tulus. Prinsip ini juga sesungguhnya yang mau dikatakan kepada kita pada hari ini bukan hanya berlaku bagi para penilik jemaat, bukan hanya berlaku bagi para pelayan di tengah-tengah gereja, tetapi juga apa yang mau disampaikan oleh Paulus ini sesungguhnya haruslah menjadi prinsip juga bagi orang-orang percaya, bagi para pengikut Kristus. Meskipun kita harus memahami bahwa tidak semua kita dipanggil menjadi penilik jemaat, tetapi kita semua adalah garam dan terang dunia. Kita semua adalah representasi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah disebut, makanya kita adalah gereja. Dunia menilai bagaimana Kristus itu, bagaimana kekristenan itu melalui sikap dan karakter kita. Ketika kita bersikap angkuh, ketika kita bersikap mudah marah, ketika kita bersikap cinta akan uang, maka representasi Kristus, kesaksian kita justru menjadi rusak. Tetapi ketika kita hidup dengan rendah hati, ketika kita hidup dengan sabar, ketika kita hidup dengan tulus, maka orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita itu. Orang boleh semakin mengenali Kristus, bagaimana ia melalui kehidupan kita itu. Orang boleh semakin terberkati melalui kehadiran dan kehidupan kita itu. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, renungan bagi kita di hari ini menantang kita untuk memeriksa diri kita masing-masing. Apakah hidup kita hari ini, apakah hidup kita selama ini sesungguhnya telah mencerminkan karakter Kristus? Atau jangan-jangan belum? Tuhan tentunya tidak mencari kesempurnaan tanpa salah melalui firman ini. Bukan itu tujuannya. Tetapi yang ia minta adalah bagaimana ia sebenarnya rindu agar kita bertumbuh di dalam kesetiaan. Bagaimana sebenarnya Tuhan rindu kepada kita agar kita tumbuh di dalam penguasaan diri, termasuk di dalam kasih. Seorang pemimpin rohani, termasuk juga para anak-anak Tuhan, termasuk juga para pengikut Kristus, dipanggil untuk hidup tidak bercacat di hadapan dunia, agar nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam mengambil peran sebagai representasi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini yang menerangi kami, memberikan warna kepada kami supaya kami boleh semakin mengingat prinsip utama orang-orang Kristen, prinsip utama para pengikut Kristus, yaitu bagaimana kami boleh mencerminkan karakter Kristus melalui kehidupan kami, yaitu hidup dengan penguasaan diri, hidup dengan kerendah hatian, hidup dengan kesederhanaan. Tolonglah kami Tuhan, supaya melalui diri kehidupan kami ini, banyak orang-orang di sekeliling kami boleh semakin terberkati. Banyak orang-orang di sekeliling kami boleh semakin mengenali Engkau. Melalui tutur kata kami, pikiran kami, dan juga bahkan tindak tanduk kami. Tentu Tuhan, itu semua bukanlah hal yang mudah bagi kami untuk kami melakukan dan mempraktikannya. Tetapi kami percaya, bila Tuhan berserta kami, bila Engkau Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu yang bersama-sama dengan kami, maka kami percaya bahwa kami dimampukan untuk mengambil peran sebagai representasi Kristus, gambaran Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami lemah, tetapi biarlah Engkau yang menguatkan kami. Kami juga berdoa pada hari ini,
bagi jemaat Tuhan yang akan beraktivitas. Biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami hari ini. Bagi kami yang berulang tahun, Tuhanlah kiranya yang menambahkan panjang usia, panjang umur, supaya kami boleh semakin mensyukuri kebaikan Tuhan, yaitu melalui pertambahan usia di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Dan bila ada di antara kami Tuhan hari ini yang sedang di dalam keadaan sakit, biarlah tangan-Mu yang melawat kami, memberkati kami supaya kami boleh semakin sehat. Dan kami boleh pulih, serta kami boleh menjalani kehidupan kami seperti sedia kala dan dengan baik-baik saja. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah hari ini kami serahkan kepada Tuhan saja, agar Engkau Tuhan yang menuntun, menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu menjalani kehidupan di hari ini. Amin. Shalom.